Halo, halo adik-adik. Hai, salam kenal. Nama aku adalah Sela, boleh panggil Kak Sela. Kalau yang ini adalah Kak Stella. Jadi jangan kebalik ya, Kak Sela, Kak Stella. Ya. Aku mau tanya nih. Baru-baru nanya apa? Ih, boleh dong, aku mau Oke. nanya. Aku mau nanya hari ini hari apa sih? Hari ini adalah hari Minggu. Bener sih ya, hari ini hari Minggu ya. Tapi hari ini ada yang spesial. Ayo, siapa yang tahu hari spesial apa hari ini? Ayo adik-adik. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Coba tanya papi maminya. Coba tanya Koko Cece. Coba cari dulu. Tanya-tanyain. Tanya. Nah, itu ada yang tahu tuh kayaknya Kak nih. Iya. Ada yang tahu ya? Hari ini adalah hari Paskah. Nah, hari Paskah itu hari tentang apa sih Kak? Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yeay, tepuk tangan dulu. Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, tema Paskah kita tahun ini apa, Kak Sela? Tema Paskah kita tahun ini No More Crying. Wah, Apa tuh? oh itu bahasa Indonesianya itu artinya tidak ada lagi tangisan. Oke, jadi kita nggak boleh sedih lagi ya? Iya, betul. Nggak berduka, nggak sedih-sedih lagi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Mati di kayu salib dan untuk menebus dosa setiap manusia. Adik-adik, hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan, kita mau katakan, Tuhan pimpin hidup kami, Tuhan tuntun hidup kami. Kami mau mengasihi Tuhan, walau kami masih kecil, walau adik-adik di rumah masih kecil, tapi kami mau belajar untuk semakin mengasihi Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh adik-adik, kita mau bernyanyi, Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hatiku. Biar Tuhan saja yang memimpin hati kami, memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Biar Dia yang memimpin kita, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan dengan darah-Mu. Nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan dengan darah-Mu. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan dengan darah-Mu. Adik-adik, saat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh, kita mau datang berdoa. Kita mengatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Semua dengan sikap doa yang baik. Adik-adik tutup mata, lipat tangannya, supaya kita bisa berkonsentrasi untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih Tuhan kepada setiap kami.
Sore hari ini kami bersyukur kami boleh berkumpul kembali. Walaupun kami masih ibadah dari rumah, tapi kami mensyukuri bahwa kasih Tuhan senantiasa melimpah. Kami masih sehat dan hari ini kami boleh merayakan Paskah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau bangkit. Engkau boleh menang atas maut untuk menebus dosa-dosa setiap kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bebas, menjadi orang-orang yang tidak lagi bersedih, tidak lagi menangis karena duka cita. Kami menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Kami berdoa Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan. Dari awal sampai berakhirnya, bila semua rangkaian ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan dan nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan yang kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Adik-adik siap memuji Tuhan? Siap. Kita nyanyikan Sing High Sing Low. Musik. Siap-siap adik-adik, kita nyanyikan ya. Yang masih duduk-duduk kita berdiri. Ya. Kita sama-sama bernyanyi. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am singing about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing up to everyone the wonder of Jesus' love. Nyanyikan lagi ya. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing up to everyone the wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. Yeay. Haleluya. Adik-adik, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Dia boleh rela mati bagi kita semua, tapi juga bangkit untuk menebus dosa setiap manusia. Kita mau nyanyikan lagu ini, Yesus disalibkan karena cintanya kepada saya, kepada adik-adik dan kepada kita semuanya. Sambil tetap berdiri ya. Nyanyikan lagu ini, Yesus disalibkan karena cintanya padaku, kepada kamu. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cinta.
bernyanyi buat Tuhan, bersuka cita. Dan ternyata untuk merayakan Paskah kita ini, adik-adik di rumah tuh ada membuat prakarya loh. Wah, membuat prakarya apa aja tuh Kak? Ada yang menggambar, Wow. mewarnai, melukis, dan yang lucu-lucu banget tuh menghias telur. Aduh, saya suka sekali menghias telur. Oke, kita mau lihat nih sama-sama ya. Nah, ya adik-adik, ini dia hasil karya adik-adik semuanya. Ayo Check it kita out. lihat. Nah, keren-keren kan hasil karya adik-adik kita? Keren, bagus-bagus. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah mau mewarnai, menggambar, menghias telur. Keren-keren banget semuanya. Terus habis ini kita mau ngapain nih? Kita masih mau bersemangat memuji Tuhan. Oke deh. Kita mau yel-yel dulu. Yel-yel kita apa Kak? Ya, kita adalah tepuk sukacita. Dia Siap-siap. bersukacita kan? Are you ready? Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Sukacita. Oh yes. Sukacita. Oh yes. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Yeay. Siap-siap ya adik-adik ya. Kita mau kenal Tuhan kita, Yesus kita sebagai Tuhan. Amin. Amin. Kita nyanyikan sama-sama ya. Some say you're just a good man. Some say you were kind. Some say you are in the grace. But I say you're alive. Yay! Kita nyanyi lagi ya sama-sama teman-teman. Kita belajar lagu ini.
adik-adik, kita sekarang persiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, tenang, kita menyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus ada bersama dengan adik-adik semua, dengan kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau dengan lebih lagi. I want to know you, Lord. You are my great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up knowing you. I want to know you, Lord. You are my great big God. Young and do not know alone. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. Grow up knowing you. I never forget, never forget. Grow up knowing you. I never forget, never forget. Grow up knowing you. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita semua adik-adik duduk yang tenang, duduk yang rapi. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak sekolah minggu kami yang memberitakan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kemampuan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, amin adik-adik. Kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik ada yang pernah merasakan sedih nggak? Atau ada nggak yang pernah merasakan kehilangan? Atau pernah menangis? Pernah nggak? Ya, pasti pernah ya. Kita semua pasti pernah sedih, kita semua pasti pernah menangis, kita juga pasti pernah senang. Nah, biasanya kita itu sedih, kita menangis karena apa ya adik-adik? Karena mungkin mainan kita rusak, karena mungkin sesuatu barang yang kita sukai hilang, atau mungkin
hewan peliharaan kita mati atau tumbuhan yang kita senang, yang tiap hari udah kita siram, tahu-taunya kering dan mati juga. Kita sedih karena sesuatu hal yang kita sukai atau sesuatu hal yang kita mau ada selalu bersama-sama dengan kita, itu hilang, itu rusak, atau itu udah nggak bisa lagi kita gunakan. Nah, kita bisa sedih karena hal-hal itu. Nah, adik-adik, ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga pernah merasakan sedih. Mereka pernah merasakan sangat duka cita. Karena apa? Ya, karena mereka kehilangan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan, mati di atas kayu salib, dan pada saat Tuhan Yesus dikuburkan, mereka sangat bersedih hati. Karena mereka sudah tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus lagi. Karena kan pada waktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka pergi bersama-sama dari suatu tempat ke tempat lain untuk melayani, untuk pelayanan. Mereka mengadakan mujizat, mengubah air menjadi anggur, terus apalagi? Memberi makan 5.000 orang, nah dan masih banyak lagi. Tuhan juga menyembuhkan orang yang sakit kusta, lumpuh, buta, banyak hal yang mereka kerjakan bersama-sama. Jadi pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, mati di atas kayu salib dan dikuburkan, murid-muridnya merasa kehilangan. Nah, pada saat Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus dikuburkan, mereka sangat bersedih. Pada saat Tuhan Yesus dikubur, suatu pagi di subuh hari, murid-murid Tuhan Yesus, di sini ada murid Tuhan Yesus juga, yang perempuan namanya adalah Maria Magdalena dan temannya, mereka pergi mau berkunjung ke kuburan Tuhan Yesus. Mereka pergi waktu masih subuh-subuh, mereka jalan pergi-pergi. Tapi ternyata ketika mereka sampai di kuburan itu, apa yang terjadi adik-adik? Kuburannya terbuka. Batu besar yang tadinya digunakan untuk menutup kuburan Tuhan Yesus, batunya bergeser. Dan mereka kaget, waduh kemana ini? Kok batunya bisa bergeser? Waduh, nah akhirnya Maria Magdalena ini pergi memberitakan kepada Petrus dan murid-murid yang lain bahwa kuburan Tuhan Yesus sudah terbuka. Ada orang yang mengambil Tuhan Yesus dari dalam kuburannya. Nah, di situ Petrus dan murid-murid yang lain sangat kaget. Dan mereka juga pergi buru-buru ke kuburan Tuhan Yesus. Dan mereka pergi sampai di kuburan Tuhan Yesus. Ternyata adik-adik apa yang mereka lihat? Mereka melihat bahwa kuburan itu sudah kosong. Dan Tuhan Yesus tidak ada lagi di sana. Mereka bersedih dan mereka pulang. Tetapi Maria Magdalena ini datang juga ke kuburan Tuhan Yesus. Sampai di kuburan Tuhan Yesus, dia masuk ke dalam kuburan Tuhan Yesus. Dia duduk, dia sedih. Tuhan di mana? Dia sangat bersedih. Karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tiba-tiba di saat Maria tadi nangis, ada 2 orang malaikat. Yang seorang duduk di atas kepala Tuhan Yesus. Posisi waktu Tuhan Yesus masih ada dalam kuburan, malaikat yang satu duduk di atas kepalanya dan yang satu di sebelah kaki Tuhan Yesus. Nah, di situ kedua malaikat ini bertanya kepada Maria Magdalena. Malaikat itu bertanya, "Ibu, apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau cari di sini?" Katanya kepada Maria Magdalena. Terus Maria Magdalena berkata, "Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu dia ada di mana, siapa yang mengambilnya. Makanya aku ada di sini." Dan dia sangat bersedih. Tiba-tiba adik-adik, ternyata ada orang di belakang Ibu Maria. Dan dia tidak melihat. Dan orang itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Terus Maria melihat ke belakang. Nah, ternyata siapa orang itu adik-adik? Ada yang tahu enggak siapa? Nah, orang itu ternyata adalah Yesus.
Tetapi Ibu Maria tidak mengenalinya. Ibu Maria, Maria Magdalena mengira bahwa orang yang datang di belakangnya itu adalah seorang penjaga taman. Ibu itu bilang, Bapak, jikalau kamu yang mengambil Tuhan Yesus, tolong tunjukkan aku. Engkau sembunyikan di mana Tuhan Yesus? Biar aku bisa mengambilnya. Terus Yesus jawab apa? Kan Maria tidak tahu kalau yang bicara tadi itu adalah Yesus. Terus Yesus berkata, Maria. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang, Maria, Maria Magdalena akhirnya sadar bahwa dia sedang berbicara dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata Yesus yang mati di atas kayu salib, Yesus yang mereka kubur telah bangkit. Yesus bangkit pada hari yang keberapa adik-adik? Pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Nah, di sini ketika Yesus berkata, Maria. Maria akhirnya tersadar bahwa orang yang berbicara kepada dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang dia tangisi. Karena Tuhan Yesus tidak ada lagi dalam kuburnya. Karena Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, ketika itu Maria sadar bahwa yang berbicara kepada dia adalah Tuhan Yesus. Akhirnya dia sangat bersuka cita. Dia sangat gembira dalam hatinya. Tidak ada lagi tangis di matanya. Yang ada hanya senyum dan sukacita gembira karena Tuhan Yesus telah bangkit. Dan Tuhan Yesus bilang kepada Maria bahwa jangan menyentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus bilang juga kepada Maria supaya dia pergi memberitakan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan Tuhan Yesus mau supaya Maria memberitakan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain, kepada Petrus dan kepada yang lainnya bahwa mereka harus bersuka cita sebab Tuhan Yesus telah bangkit. Wah, luar biasa ya adik-adik Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus tidak hanya mati di atas kayu salib dan dikuburkan, tetapi Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, itulah yang telah Tuhan Yesus kerjakan, itulah yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Jadi adik-adik, kita anak-anak yang tadinya suka melawan orang tua, yang tadinya mungkin suka berbohong, suka mengambil barang milik orang lain. Nah, itu semua sudah Tuhan hapuskan. Dosa-dosa kita sudah Tuhan tebus melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan Tuhan sudah membasuh kita dengan darahnya. Jadi adik-adik, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi dosa di dalam hati kita. Yang ada hanya ada apa? Sukacita kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita. Dan Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang mengalahkan maut, yang bangkit dari kubur, yang bangkit dari antara orang mati untuk membawa kita pergi bersama-sama dengan Dia di kekekalan nanti, ke surga nanti. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini adalah berbicara tentang no more crying. Ini adalah tema kita di Paskah kita di tahun ini. Tidak ada lagi tangis. Karena apa? Tangis, sedih yang tadi kita rasakan itu semua telah Tuhan gantikan dengan sukacita melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Amin. Firman Tuhan adik-adik, firman Tuhan kita mengajarkan kita bahwa kita tidak lagi dalam kesedihan, tetapi kita sudah merasakan sukacita karena kebangkitan Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan kita ini dari Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Adik-adik bisa baca ulang di rumah ya cerita kita hari ini. Oke, mari semuanya kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat, yang telah bangkit, yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih Tuhan, buat pengorbanan Tuhan
untuk menebus hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami merayakan Paskah yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang mati mengalahkan maut Tuhan, untuk menebus hidup kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa lebih lagi mengerti akan kasih-Mu dalam hidup kami. Supaya kami juga Tuhan bisa memberikan kasih kepada orang-orang di sekeliling kami seperti kasih-Mu kepada kami Tuhan. Ajar kami juga Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan orang tua, taat kepada orang tua, takut akan Tuhan, dan juga kami mengasihi saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui peringatan Paskah ini Tuhan, melalui cerita yang kami dengar hari ini Tuhan, kami menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita, anak-anak yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita pada hari ini Kita sudah bernyanyi buat Tuhan, udah lihat tadi hasil karya adik-adik, dan kita juga udah dengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Mari adik-adik dengan sikap yang baik, dengan sikap doa yang baik, kita mau tutup ibadah kita. Kita mau nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh dengar firman Tuhan, dan biarlah semua yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau tutup ibadah kami dan kami mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin.